Di kota Shantar beraksi dengan semangat tak tertandingi, gerakan masyarakat menjadi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas, selamat datang di podcast GRAM, Gerakan Rakyat Menjerit. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yang sudah melanglang buana di dunia perpolitikan Shantar Simalungun. Beliau ini sudah menjadi tokoh panutan bagi para pemuda dan juga sudah memiliki karya yang luar biasa, yaitu Ketua Timbul Jaya Sibarani. Untuk situasi sekarang dengan dinamika politik yang sedang berkembang, kita menghadirkan beliau langsung jauh dari kota Simalungun, salah satu pelosoknya juga kira-kira, yang beliau ini sebenarnya nggak tahu kadang tinggalnya di mana. Karena kami mencari beliau ini, waduh, susah sekali. Sehingga mohon izin buat ketua atau kami sebut saja Bung Timbul Jaya Sibarani untuk bergabung bersama kami. Selamat sore ketua. Selamat sore, Horas. Waduh, luar biasa ini memang Bung Timbul Jaya Sibarani. Bung TJS saja ya ketua ya? Bung TJS pun boleh, Bung apapun boleh lah. Yang penting enak di. Siap. Jadi kawan-kawan, ini Bung TJS ini kalau dilihat ini kan kelihatan ini memang dia cukup ganteng lah ya. Jadi banyak wanita terpesona memang kalau sama Bung TJS ini kan gitu. Jadi izin tidak berlama-lama, kita langsung saja nih. Pembahasan hari ini ketua Bung TJS memang agak berat nih Bung, karena bertepatan dengan situasi politik, head to head, hitam putih, dan memang wah agak sensitif di kami khususnya kalangan pemuda. Sehingga kita sepakati bersama tim ini, Bung TJS ini adalah narasumber yang tepat untuk kami bersama dengan dinamika yang terjadi. Kami pengen belajar terkait edukasi politik pada momentum pilkada yang akan terjadi di tahun 2024 ini bagi kita para pemuda. Baik, izin ketua dan Bung TJS, sebelum kami lanjut kepada materi-materi yang akan kami pelajari dari Bung, kami mau nih Bung boleh dong kenalin ke kawan-kawan pemuda, kaula muda semuanya. Kira-kira Bung apa nih yang mau disampaikan? Tapi mau kenal juga nih sama Bung TJS. Baik, selamat sore, salam sejahtera. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya itu Timbul Jaya Hamonangan Sibarani. Nah, saat ini kita dipercaya menjadi Ketua Golkar Kabupaten Simalungun, dan berkat dukungan masyarakat Shantar Simalungun beberapa waktu yang lalu kita sudah dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Itu mungkin sekilas tentang pribadi kami. Siap. Jadi Bung TJS, ini sebenarnya tadinya saya mau lebih detail lagi, karena Bung TJS dengar-dengar sudah lengkap nih, pernah jadi anggota biasa, pernah jadi wakil ketua, sampai kepada ketua dewan ya Bung ya. Jadi memang di Simalungun Bung TJS tidak asing lah buat kami Bung. Memang cari Bung yang sulit kan gitu. Jadi Bung izin Bung, karena situasi politik Simalungun ini saya lihat dinamikanya cukup kencang Bung buat kami khususnya kaula muda, dan kami sudah survei Bung bahwasanya ini akan terjadi konflik horizontal ketika elit, salah satunya seperti Bung ini, memberikan pemahaman ilmu kepada kami kaula muda Bung. Jadi kami pengen sekilas Bung, bagaimana sih sebenarnya terkait dengan politik identitas Bung, karena kan izin Bung, Simalungun ini kalau suku aslinya kan suku Simalungun nih Bung. Yeah. Tapi di sini itu kalau bicara jujur itu tertinggi itu suku Jawa, suku Kita Toba, dan suku Simalungun Bung. Artinya ini kan hal yang namanya bertolak belakang ya Bung ya. Jadi mohon izin buat Bung TJS, boleh nggak dijelaskan ke kita kira-kira apa nih manfaat politik identitas dan bagaimana kerugiannya, dan kira-kira dari kerugian ini apa nih yang boleh kita luruskan nih kira-kira seperti itu Bung. Baik, saya pikir memang akhir-akhir ini kadang-kadang banyak orang mempergunakan politik identitas ini untuk kepentingan politiknya. Nah, politik identitas
penggunaan identitas seperti agama, suku, dan ras untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam kepentingan politik tertentu. Memang kadang-kadang politik identitas ini bisa juga dimanfaatkan atau bermanfaat ketika dia dipergunakan untuk kaum marginal atau yang kurang mungkin selama ini diperhatikan oleh pemerintah dalam mendapat kesetaraan dan keadilan. Tapi di sisi lain ini menjadi ancaman juga pada kita, sebab bisa memunculkan kooptasi atau kelompok pengelompokan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ini bisa menjadi ancaman terhadap perpecahan. Padahal sesungguhnya kita bisa membangun negara dan daerah ini secara khusus adalah kalau kita bisa bersama-sama dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Nah, di situ kita bisa maksimal memikirkan bagaimana pembangunan ini lebih efektif. Nah, oleh karenanya, pemuda di sini harus cerdas. Bagaimana menyikapi tentang politik identitas ini. Nah, harapan kita lebih kepada bagaimana kita membuat isu tentang keadilan dan kesetaraan. Seperti itulah gambaran tentang politik identitas ini. Ada bahaya di sana. Ada bahaya yang mengancam persatuan dan kesatuan kita. Baik, Bung. Terima kasih. Jadi bahaya ini kira-kira nih, Bung. Ini kan embrionya sudah kelihatan nih, Bung. Iya. Jadi kita berbicara faktual kepada kami kaula muda ini, sebagian memang, Bung, udah hitam putih nih. Ada mungkin yang sudah menyatakan sikap ke A, ke B gitu kan. Tapi terlepas dari nyatakan sikap ini, apa sih, Bung, kira-kira yang paling tepat menjadi dasar pemuda untuk menentukan sikap gitu loh, Bung. Karena identitas ini kan kadang gini, Bung. Saya seorang muslim, harus saya memilih muslim. Saya seorang Kristen, harus memilih Kristen gitu, Bung. Ini kan bagian dari identitas juga gitu. Sementara bernegara ini kami melihat dan menyadari tidak bisa dibangun oleh satu identitas saja gitu. Kelompok. Iya, satu kelompok gitu. Nah, bagaimana lah kira-kira nih, Bung, untuk kami bolehlah sedikit dikasih pemahaman kayak Bung lah. Menang ke provinsi dari Siantar Simalungun ini kan bukan hal yang mudah, Bung, karena kami tahu persis itu petanya Golkar nih misalkan. Iya. Luar biasa, Bung. Gimana kira-kira, Bung? Jadi para pemuda khususnya di Simalungun ini itu tadi harus sedikit lebih cerdas, karena politik identitas ini bisa mendorong perpecahan, intoleransi, diskriminasi dan segala macam itu, sehingga yang ada akan memunculkan, melahirkan persoalan-persoalan baru. Padahal politik identitas ini disampaikan atau dilempar hanya untuk kepentingan politik sesaat. Nah, sesaat aja. Misalnya untuk pemilihan kepala daerah tertentu dengan isu-isu agama, kadang-kadang kan kandidat tertentu ini hanya bagaimana dia supaya menang. Tapi akibat isu ini di belakang bisa menimbulkan perpecahan bahkan di tengah-tengah persaudaraan. Siap. Seperti di Simalungun. Kita mungkin Nasrani, tapi kita punya saudara yang Muslim. Nah, dengan isu-isu seperti ini, yang bersaudara pun bisa pecah. Betul. Ini. Nah, oleh karenanya pemuda harus lebih cerdas, punya wawasan yang lebih matang dalam menyikapi ini. Bahwa kita harus sadari bahwa politik identitas ini dipergunakan oleh orang tertentu hanya untuk kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan politik
secara keseluruhan masyarakat atau warga. Siap. Jadi Kaula Muda, ini menarik apa yang dijelaskan Bung TJS ini. Bagaimana keseimbangan itu kuncinya untuk masa depan gitu. Balancing ya. Balances ini harus antara kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu harus sinkron ya ketua ya. Artinya hal-hal yang menjadi masalah harusnya ini udah bisa diselesaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kaula Muda, ini ketua ini bukti nyata. Kita melihat sosok yang saya rasa kalau melihat izin dari Google tadi, saya izin baca-baca dikit Bung kan. Jadi saya baca ini Bung TJS ini sebenarnya kenapa nggak jadi bupati aja ini sekalian kan gitu. Jadi saya pikir-pikir, oh mungkin Bung TJS ini masih lebih nyaman di legislatif begitu tadi pikiran kami Bung kan gitu. Makanya belum masuk ke eksekutif. Tapi ya oke lah, artinya apapun itu kan gitu Bung. Mengalir aja. Mengalir ya Bung ya, siap. Tapi saya mengingatkan, Siap. seperti tadi sudah disampaikan oleh Bung Juni, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Siap. coba bayangkan kita memilih tentu menginginkan pemimpin yang bisa membawa ke arah yang lebih baik. Siap. Pasti. Nah, ya. Tapi coba kita bayangkan bagaimana pemimpin bisa membawa ke arah yang lebih baik ketika dia meninggalkan persoalan-persoalan baru dengan isu-isu identitas ini. Siap. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita sudah bisa berpikir cerdas. Orang yang mau menyampaikan atau melempar politik identitas itu tidak layak dipilih. Siap Bung, siap. Wah ini menarik ini. Tidak Berarti politik identitas ini sebenarnya solusi hanya kepentingan sesaat tapi meninggalkan bekas baru ya Bung ya. Persoalan baru ya. Siap. Jadi ini akan kita edukasikan bahwasanya Simalungun itu ataupun daerah-daerah akan lebih baik ketika memang mampu melihat politik identitas ini sebagai sesuatu yang harusnya kita sinkronkan dengan kepentingan jangka panjang ya Bung ya. Siap. Jadi gini juga nih Bung, kami melihat walaupun oke lah identitas ini kita anggap sesuatu yang sedang dijual atau sedang dipertontonkan oleh calon-calon siapapun itu Bung. Tapi ada lagi nih Bung, artinya lebih sensitif lagi. Uang kan gitu nih Bung. Jadi ada juga yang bicara, kayak saya nih Bung sering diskusi bareng teman-teman kan, wani piro katanya gitu Bung. Jadi bolehlah aku pilih tapi wani piro katanya gitu Bung. Nah, yang mau kami tahu nih Bung, berdasarkan pengalaman Bung dan juga arahan ke kami terkait dengan uang dan politik ini Bung. Ini sebenarnya bagaimana sih baiknya pemuda memahami dua hal ini Bung? Karena ini berat dari diri juga Bung gitu. Politik uang harus sama nih Bung. Memang uang ini penting, khususnya dalam politik. Katakanlah misalnya untuk mencapai tujuan, katakan untuk legislatif kah atau kepala daerah kah, uang ini menjadi sangat penting. Karena di sana ada butuh biaya operasional, Siap. biaya untuk promosi atau pencitraan, bahkan untuk logistik. Siap. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa lebih rasional dalam memilih, sementara di sisi lain uang penting. Siap. Nah, jadi itu tadi kita kembali kepada sebenarnya tujuan daripada pemilu itu apa? Tentu sesungguhnya mencari pemimpin yang terbaik. Nah, tapi bagaimana kita bisa memilih yang terbaik ketika kita memilih calon pemimpin ini pun sudah berdasarkan wani piro. Jadi izin nih Bung, ini kan kita langsung realnya aja nih berbicara. Kita tarik sampel itu Simalungun nih Bung. Simalungun ini ada 2 calon. Ya. Dan pada dasarnya kalau saya diskusi juga dengan teman-teman, kita melihat ini kos politik ini cukup tinggi kan Bung ya. Jadi ketika kos politik yang cukup tinggi, ini kan menghadirkan, mohon izin Bung, akan banyak dinamika yang namanya pada akhirnya gaya yang koruptif. Ya. Nah, untuk itulah Bung, bagaimanalah kita mungkin bisa menilai, mengurangi lah, minimal mengurangi ya,
bagaimana akan terjadinya hal-hal yang sebenarnya berbahaya nih buat kita, khususnya masyarakat ke depannya gitu, Bung. Kembali, saya mau sampaikan begini, ketika orang tidak bisa menyampaikan visi dan misi yang baik, rencana-rencana yang baik, tentu dia akan menawarkan sejumlah uang. Dia akan menjual uang yang akan diberikan. Siap. Tapi akibatnya apa? Ke depan, ketika kita memilih berdasarkan uang, maka yang kita pilih ini juga akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Tentu kita nggak bisa berharap banyak terhadap pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Mungkin akibatnya untuk mengembalikan uang yang sudah keluar, dia akan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Siap. Nah, artinya berbahaya. Padahal sesungguhnya kalau kita mau hitung berapa sih yang bisa diberikan oleh kandidat ini, paling juga 100.000 paling besar, 100.000 untuk 5 tahun. Cukupkah hanya 100.000 bagian kita untuk memilih pemimpin? Atau dengan 100.000 kita menyuruh calon pemimpin kita untuk menjadi pemimpin yang koruptor? Nah, artinya itu yang mau kita sebenarnya sampaikan kepada masyarakat. Ya, kita punya harapan untuk kinerja dia ketika dia terpilih untuk membawa masyarakat ini ke arah yang lebih baik, bukan hanya untuk mendapatkan 100.000 per 5 tahun, tapi ada harapan di sana membawa daerah ini, masyarakat ini untuk lebih baik. Maka sebelum kita memilih, saya pikir kenali siapa calon yang akan kita pilih. Coba lihat track record-nya, pengalamannya, integritas. Nah, inilah dasar kita untuk memilih dia. Kalau di awal-awal sudah ada kebohongan-kebohongan, ada penipuan-penipuan, ya, ini saya pikir. Jadi izin Bung, ini saya takutnya kan Bung, biar juga kaula muda jangan nanti menyerempet ini bahwa ketua TJS ini karena dia Golkar, misalkan afiliasinya kepada calon A, misalkan gitu kan. Kita clearkan dulu kan gitu kan Bung. Tidak. Nah, karena ini kita pada dasarnya berbicara pendidikan politik. Iya. Nah, Bung tadi sebutkan terkait dengan bagaimana kita melihat track recordnya, pengalaman dan juga komitmen dia kan gitu kan Bung. Nah, hal ini saya rasa cukup menarik dan izin nih Bung, kalau kita lihat trennya di media sosial, jejaring sosial dan lain sebagainya itu, ini kan mulai saya lihat serangan personal itu bukan berbicara program nih Bung, bukan juga terkait dengan yang ketiga hal tadi Bung sebutin. Yang terjadi malahan kau itu seperti ini, salahmu ini, kami ke sini lah. Sampai kita kalau muda ini sempat diskusi, kita bilang gini, kalau ini pertarungan antara A dan B, kok jadi pemenangnya C ya gitu. Ini juga kami izin Bung, kasih kami sedikit pemahaman lah, sehingga bisa kami berfokus kepada apa yang harus dilakukan dalam situasi politik ini dan apa yang akan kami terima jika salah pilih ataupun sudah memilih yang tepat, seperti itu Bung. Baik. Nah itu tadi, karena ini sangat menentukan dalam perjalanan pemerintahan 5 tahun ke depan. Siap. Maka masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih ini, dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, ketika kita salah pilih, maka harapan-harapan itu ya buyar. Jangan kita harapkan pemimpin yang akan bekerja untuk masyarakatnya, untuk daerahnya, ketika dia mungkin banyak mengeluarkan sesuatu
untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, kemudian sekarang ini terjadi, ya katakanlah saling serang menyerang antara kandidat-kandidat ini. Nah, sebenarnya kalau kita mau cerdas, sesungguhnya dari sana pun kita bisa menilai orang yang terlalu banyak menyerang, sebenarnya dia tidak punya modal yang kuat dengan program-program yang akan dikerjakan dengan visi misinya, sehingga yang ada yang dia pahami hanya serang menyerang. Nah, ketika seorang pemimpin yang baik itu, dia akan konsisten bahwa sesungguhnya dia hadir hanya untuk membangun. Nah, tinggal masyarakat yang menilai ini, kita ini khusus generasi muda. Jadi izinlah nih Bung, karena tadi kita tetap pada dasarnya kita serahkan dan kita edukasikan kepada masyarakat, pemuda dan semua yang menjadi pemilih terkait dengan kebijaksanaan ini dan bijak-bijaknya mereka seperti itu. Bagaimana lah ini Bung pendidikan politik ini terkhusus nih buat pemuda nih Bung. Bagaimanalah Bung boleh menyarankan, boleh memberikan solusi sehingga pemuda tidak terjebak dalam hujat menghujat, dalam politik yang hanya sebentar ini Bung. Artinya tanggal 27 November sudah selesai kan gitu. Sementara pemerintahan dan kita harus berjalan terus kan gitu kan Bung. Bagaimana lah nih Bung, bolehlah kita bicara sharing kepada kawan-kawan pemuda. Karena kami izin Bung, kami sampai baca itu tadi kan. Bung Timbul ini 4 periode di Simalungun. Berarti 20 tahun, udah berapa bupati nih Bung kenal kan gitu. Sehingga ini bolehlah Bung, kasihlah kita clue yang bila perlu itu yang benar-benar pas gitu. untuk pemuda kan gitu. Karena sulit Bung, buat kami gini Bung, misalkan kami itu selalu dipertontonkan dengan dagelan-dagelan yang notabene belum layak kami terima. Apa itu contohnya gini Bung, yang paling fatal akhir-akhir ini kami lihat itu sesama kami saling menghujat hanya perbedaan pilihan duduk pun gak mau sama Bung. Oh itu terjadi Bung di kami pemuda ini Bung. Jadi kira-kira inilah ini solusi lah Bung. Baik. Kasih ke kami. Jadi berpolitik ini pun kita harus dewasa. Berbeda pilihan, saya pikir hal yang biasa. Tapi janganlah kita mengorbankan persatuan, kesatuan, bahkan persaudaraan karena berbeda pilihan. Nah, yang kedua, yang berikut, saya tadi sudah Bung sampaikan bahwa saya sudah ada bersama dengan 4 kepala daerah di Simalungun ini. Hebat Bung, hebat. Mulai dari John Hugo, Zulkarnain Damanik, JR Saragi, kemudian Radiapo. Nah, ayo pemuda-pemuda masyarakat Simalungun, pelajari nih apa yang dibuat John Hugo, apa terobosan-terobosan, apa yang dilakukan Zulkarnain, apa yang dilakukan JR, apa yang dilakukan Radiapo. Walaupun ya saya tidak bermaksud membela, tapi pemilu yang lalu sedikit agak aneh, masa jabatannya cuma 4 tahun. Kenapa gitu Bung kalau boleh tahu nih? Itu tadi untuk apa? Menselaraskan apa ini? Pemilihan bersama ya. Pemilihan serentak ini. Artinya izin Bung. Tadi menarik nih ada 4 pemimpin terakhir yang Bung sudah bersama ya. Kami boleh dong Bung tahu nih. Artinya dari 4 ini satu-satu aja kelebihan dan kekurangan masing-masing Bung. Karena ini bagian dari edukasi buat kami Bung. Saya pikir gimana? Saya pikir tidak etis kalau saya sampaikan. Kelebihan lah Bung, kelebihan Bung. Kalau gitu Bung, kelebihannya nih. Kelebihan juga saya pikir ya masyarakat tahu kok. Siap. Bisa menilai, ya kan? Bisa menilai. Nah, jadi harapan saya ya berpikirlah cerdas dan rasional terhadap memilih pemimpin kita. Sekali kita salah dalam memilih ini, maka kita akan menanggung akibat selama 5 tahun. Kalau kita cerdas, mudah-mudahan pemimpin yang terbaik, yang punya niat
dan tujuan yang baik. Nah, catat ini saya pikir sangat penting untuk setiap pemimpin. Pertama itu sesungguhnya kalau kita tadi komitmen apa segala itu secara literasi lah itu. Tapi sesungguhnya ada niat dan keikhlasan dalam memimpin. Itu yang paling penting. Kita lihat siapa yang punya niat. Kadang-kadang ada di daerah lain ya, bukan di Simalungun ini. Tiba-tiba muncul ke daerah itu. Entah apa yang sudah dilakukannya, entah apa tujuannya, kita tidak tahu. Jadi keterpanggilan itu kadang-kadang mau ngapain? Ada di daerah lain ya, keterpanggilan mau merampok, keterpanggilan mau membangun, membenahi. Nah ini juga, nah itu tadi makanya kita harus cerdas dalam melihat calon yang kita akan pilih ke depan. Jadi karena kita sudah berbicara untuk melihat calon nih Bung, karena waktunya juga masih ada nih saya lihat Bung kan itu, dan materi kita sudah habis, jadi saya agak lebih sensitif lagi nih kayaknya harus menembak nih kepada Bung TJS ini. Jadi saya lihat Bung TJS begitu menghormati pemimpin-pemimpin kan gitu, sehingga bicara kelebihan dan kekurangannya pun kami harus mencari lagi kan gitu nih Bung, sehingga ini contoh baik buat kita pemuda berproses ya. Artinya sesuatu penilaian itu pun bisa berbeda. Tapi sebagai tokoh senior di kita, jadi Bung TJS ini saya rasa cukup matang nih Bung menghindari hal-hal yang sedikit mengarah ke konflik kan gitu ya Bung ya. Tapi izin nih Bung, saya dapat baca nih kemarin kan, JR itu adalah jalan rusak. Wah kata orang nih Bung. Terus RHS itu rakyat harus sengsara kan gitu kan Bung. Artinya framing-framing di masyarakat itu adalah bagian dari dinamika ya Bung ya. Nah maksud saya gini Bung, kalaulah kita berbicara Simalungun realnya nih, ada calon itu kalau nggak salah kami ada Pak Haji Anton dan Beni versus Pak RHS dengan Aji. Nah situasi yang kita lihat ini kan Bung, satu incumbent, satu lagi incumbent juga, tapi di periode sebelumnya bertarung sama gitu ya. Incumbent dalam pertarungan sama. Jadi sering orang bilang gini, ini sebenarnya pertarungan jilid 2 katanya gitu. Sampai kemarin saya diskusi sama beberapa senior, kalau seandainya nih, kalau yang menang ternyata misalkan Anton, berarti akan ada jilid 3. Tapi kalau yang menang Pak Redapo, apakah mungkin akan ada jilid 3? Kira-kira sampai seperti itu kami bahas nih Bung. Nah maksud kami gini Bung, kalaulah kami boleh diberi wejangan, pemuda ini boleh diberi nasihat terkait dengan track record, menurut Bung seberapa penting? Sangat penting. Track record itu menjadi penilaian terhadap karakter. Oh siap. Nggak mungkin orang tiba-tiba kalau memang sudah terbiasa ambil sana ambil sini, tiba-tiba jadi baik. Oke, siap. Tapi nggak mengarah ke salah satu ini kan, Bung? Enggak. Kita bicara general ya, Bung. Siap. General. Nggak mungkin. Makanya tadi track record itu sangat penting. Bagaimana perjalanan hidup dia, bagaimana dia berjuang, itu menjadi mencerminkan karakter dan diri dia. Nggak mungkinlah orang yang biasa sikut menyikut, ambil mengambil, ketika dia menjadi pemimpin, sikap itu tanggal. Oke Bung, jadi izin Bung, sebelum kita lanjut minum dulu lah kita Bung. Aduh, memang bicara politik ini kaulah muda repot ya, tapi tidak repot, kita pemuda harus tetap mau belajar. Nah terlepas lah Bung masalah apapun politik ini, terserahlah, karena kami pun pada dasarnya sudah mulai mengarah kepada apatis. Tapi itu yang harusnya kita obati nih Bung. Jadi saya izin ke Bung TJS nih untuk menghindari yang namanya apatis karena keribetan, karena sangat sulit nih berpikir terkait politik ini kata kawan-kawan kan Bung. Bagaimana lah Bung, kira-kira pendidikan politik itu boleh diberikan kepada kami para pemuda Bung khususnya? Nah, pemuda sering apatis. Betul.
karena dia merasa dibohongi. Ya, sepakat. Ya, itu kan. Iya, betul. Nah, pertanyaan, kenapa terjadi pembohongan? Kurang tahu juga saya, Bung. Ya. Karena memang kita di awal juga dalam melakukan proses pemilihan ini, kita tidak jujur dengan diri kita. Siap. Tidak jujur dengan diri kita. Ya, jangan-jangan kita juga bagian dari pelaku-pelaku Wanipiro ini. Bahkan RO, raja olahnya. Ya. Siap Bung TJ. Nah, ketika itu terjadi, itu tadi kekecewaan. Akhirnya kekecewaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Siap. Maka sebenarnya kalau kita mencari pemimpin sangat sederhana. Lihat aja karakter, lihat aja latar belakang pendidikannya dan niatnya. Memang tulus enggak dia? Turun, ya katakanlah seperti Juni. Ketika dia sudah mapan, kemudian dia ada keinginan untuk membangun daerah, turun, saya pikir di sana ada ketulusan. Siap. Tapi kalau Juni mau jadi bupati supaya bisa lebih kaya lagi, ini bahaya. Nah, itu tadi. Siap, Bung. Jadi terlepas ini, Bung, terkait dengan situasi politik Simalungun saat ini, sedikit lagi nih, Bung. Kita bicara tadi 4 bupati yang sudah berlalu, dan kita melihat memang, Bung, izin, kami juga sering membahas bagaimana calon-calon bupati itu kok kebanyakan ini yang memang udah mapan dari luar masuk ke sini, misalkan seperti itu, Bung. Apakah itu mulai dari Pak JR dulu, kemudian Pak RHS di awal-awal kan, Bung. Nah, maksud saya gini, Bung, kayak Bung TJS lah yang memang sudah lahir, artinya bertumbuh, berkembang sampai besar pun di Simalungun ini, nggak ada tak, Bung, kira-kira kenapa nggak Bung aja nih calon jadi bupati misalkan gitu? Pertimbangan apa nih, Bung, buat kami kalau untuk memahami, jangan salah nih, jangan misalkan nih tiba-tiba datang dari pusat, kau jadi wakilku nih misalkan kan, Bung. Nah, ini kan menjadi hal yang sebenarnya buat kami tuh menjadi apaan sih nih gitu loh, Bung. Nah, ini izin lah, Bung, kami mau tahu juga hal kayak gini, Bung. Jadi kita boleh punya kemampuan, kita bisa punya kelebihan, tapi jangan lupa kita juga punya garis tangan. Tapi garis tangan ini. Ketika Tuhan berkehendak kita di salah satu posisi, maka jangan khawatir. Tapi pertanggungjawabkan juga apa yang sudah diamanahkan, diberikan kepada kita. Jadi baik Bung. Ini waktu kita udah mau habis nih, Bung. Jadi sebelum kita terima nih closing statement untuk kawan-kawan, sedikit mau kami sampaikan juga kan, Bung. Geram ini dia kalau kami punya tagline, Bung. Itu selamat datang di podcast Geram, gitu kan, Bung ya. Ini sebenarnya kami memberitahu bahwa kami pemuda ini udah mau nerekam nih, gitu. Udah waktunya nih kami marah nih. Ini udah waktunya kami harus bertindak dan bersikap terhadap perkembangan yang ada, Bung. Baik. Jadi mohon izin, kita juga di YouTube dan lain ini udah ribuan nih, Bung, mulai yang bareng sama kita, dan kami yakin nih, Bung, setelah dengar ada namanya Timbul Jaya Sibarani, nanti mungkin 10.000, 20.000, karena saya lihat kemarin, Bung, juga ada 40.000 suara ya, Bung ya, 60.000 ya, 43.000 ya. Wah, setengahnya itu nanti kan, Bung, udah mantap nih podcast kami, Bung, kan gitu kira-kira. Jadi izin, Bung, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Bung Timbul Jaya Hamonangan Saragih yang selalu menang. Jadi nanti prediksi pada 4 ke 5 nanti menangnya kemana, kami tunggu juga ya kan, Bung. Boleh lah, Bung, dikasih closing statement buat kami kaula muda. Baik, saya pikir khususnya dalam menyikapi situasi sekarang ini, pemilihan kepala daerah serentak ini, saya mengajak kita boleh berbeda pendapat, tapi bukan berarti perbedaan pendapat itu akan memunculkan atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Nah, kemudian mari berpikir cerdas, pilih yang terbaik untuk kepentingan Simalungun 5 tahun ke depan. Siap.
Jadi itu aja Bung, statement Baik. buat kita. Thank you. Jangan dulu Bung, belum Oh, Bung. belum ya? Kami masih menunggu Bung ini dulu. Kita lihat dulu ya, kaulah muda. Ini kalau kita lihat Bung Timbul ini, mana tahu nih kan Bung Timbul pada akhirnya nanti 5 tahun lagi jadi bupati kami lah Bung. Mana tahu juga track record 5 tahun ini Bung selaras dengan apa yang sudah dijalani 20 tahun sebelumnya ya kan kami punya hak pilih gitu kan Bung. Iya. Jadi kawan-kawan semuanya, Bung Timbul Jaya Hamonangan Sibarani ini contoh nyata bagaimana perkembangan politik di tanah Habona Rondebona. Sehingga buat kaula muda semua, mari kita belajar aware dengan perpolitikan, aware terhadap perkembangan dan bagaimana pemimpin kita ke depan. Saya rasa bijaksanaan kita adalah ketika kita mau mendengar, mau kita belajar terhadap senior-senior kita, terhadap orang tua kita, terkhusus bicara Simalungun. Dari tadi apa yang telah disampaikan Bung Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, kita harus menggunakan akal pikiran yang sehat dan nurani yang tepat lah ya, Bung TJS ya. Jadi terima kasih Bung TJS, cukup luar biasa. Jadi sebelum kami tutup podcast ini, izin ya Bung, kami sebenarnya punya nih ya, plakat yang sebenarnya ini palak memala ini Bung. Jadi kami memang desainnya seperti ini Bung, siapapun nanti berikutnya memang akan ada kenang-kenangan dari kita Bung. Izin Bung, walaupun ini belum berharga, nanti kalau Bung setelah bupati, saya nanti bisa jadi bupati juga nih Bung. Siap. Terima kasih terhadap podcast Gram. Siap. Mudah-mudahan Gram ini bisa memberikan edukasi, Siap. informasi Terima kasih. kepada masyarakat banyak. Siap. Jadi harapan kita Gram ke depan lebih sukses lagi. Siap. Terima kasih buat Ketua Timbul dan Bung Timbul Jaya Hamonangan Sibarani. Terima kasih. Horas. Di kota Shantar beraksi dengan semangat tak tertandingi, gerakan masyarakat menjadi suara.